Kita kan ibadahnya kepada Allah. Ya. Satu kiblat. Satu kiblat. Naik haji sama-sama. Oh ya. Jangan mempermasalahkan maulid. Tahlilan, berjanji. Ya harus dipermasalahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi di video kali ini saya akan menampilkan yaitu tentang terkait masalah tanya jawab yaitu oleh Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah taala, dan beliau akan menjawab pertanyaan dari jamaah yang bertanya. Jadi di situ banyak pertanyaan dari jamaah tentang terkait masalah hukum tahlilan dan tentang terkait masalah amalan-amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tentang terkait masalah juga khawarij, dan terkait tentang yaitu memberantas perbuatan-perbuatan bid'ah. Nah oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak video dari Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah taala. Bagaimana kalau orang dari keluarga mengadakan tahlilan? Ya antum berusaha untuk menasihati. Karena tanya kepada mereka, dalilnya ada atau tidak tahlilan itu? Di zaman Nabi SAW, yang pertama meninggal, ya, yang beriman pertama kali kepada Nabi siapa? Yang beriman kepada Nabi pertama kali siapa? Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha wa ardhaha, istri Nabi. Yang Nabi paling cintai dari semua istrinya. Meninggal dunia. Nabi nggak ada tahlilan atau tidak? Tidak. Tidak. Anaknya Nabi meninggal. Tidak. Nabi masih hidup, semua anaknya meninggal kecuali satu yang masih hidup sampai 6 bulan setelah wafatnya Nabi, yaitu Fatimah. Semua anak Nabi itu meninggal ketika Nabi masih hidup. Nabi nggak adakan tahlilan buat anaknya. Sahabat Nabi yang setia dengan Nabi meninggal, Nabi masih hidup, seperti Hamzah, Sayyidus Syuhada, Ja'far bin Abi Thalib, dan yang lainnya radhiyallahu anhum. Nabi nggak adakan tahlilan. Maka dalilnya mana kalau dalil? Kemudian ketika Nabi meninggal, ada nggak sahabat mengadakan tahlilan buat Nabi 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari? Nggak ada ya. Atau ada pendapat dari Imam Syafi'i, tanya, di mana Imam Syafi'i mengatakan demikian? Jadi ini perbuatan yang dia ada-adakan, nggak ada dalilnya, nggak ada hujahnya, tapi ada orang mengadakan tahlilan niatnya apa? Ibadah, mendapatkan pahala, dapat ganjaran supaya dapat menghapuskan dosa orang yang mati. Nggak bisa dengan cara yang demikian, nggak ada contoh. Bahkan sahabat sepakat berkumpulnya orang di tempat kematian dan makan-makan di tempat kematian termasuk apa? Meratap hukumnya apa? Haram. Kata para sahabat, kunna na'uddul ijtima'a ila ahlil mayyiti wa san'ata ta'ami ba'da dafnihi minan niyaha. Kami para sahabat ijma' sahabat. Ijma' para sahabat. Ijma'nya sahabat masuk atau tidak? Masuk. Kami ijma' para sahabat berkumpul-kumpul di tempat kematian dan makan-makan termasuk meratap. Meratap hukumnya haram. Meratap termasuk perbuatan apa? Jahiliyah. Perbuatan jahiliyah. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ini adalah tanya jawab tentang terkait masalah hukum tahlilan. Nah, lalu ini adalah tanya jawab lagi ya, teman-teman. Oke, mari kita dengarkan dengan baik ya. Kita kan ibadahnya kepada Allah. Satu kiblat. Naik haji sama-sama. Oh ya. Jangan mempermasalahkan maulid. Tahlilan, berjanji. Ya harus dipermasalahkan. Karena ini agama Islam, harus kita jelaskan yang benar itu benar, yang salah itu salah kepada umat. Kalau kita biarkan, ya tambah banyak orang berbuat beda. Sekarang yang membela agama ini siapa? Yang membela agama siapa? Ya para ulamanya, Ahlussunnah yang membela agama ini. Jelas orang akan memasukkan apa-apa yang bukan dari agama. Makanya kita kemarin bahas dalam pembahasan syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang tasfiyah dan tarbiyah. Tasfiyah dan tarbiyah, membersihkan apa yang tidak dari agama. Masa kita biarkan orang melakukan perbuatan yang Nabi nggak contohkan? Nabi sudah mengatakan jauhkan perbuatan bid'ah. Ini akan merusak agama. Berarti agama Islam sudah sempurna atau belum? Kalau begitu sudah sempurna. Belum masuk, tambah lagi. Akhirnya nanti yang asli dari agama ini sudah nggak ada lagi. Nah teman-teman ya, jadi agama Islam ini sudah sempurna. Namun ada sebagian kaum muslimin yang masih ya membuat ajaran-ajaran baru yang tidak bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini adalah perbuatan bid'ah. Bid'ah itu mematikan sunnah, ya. Sedangkan sunnah ini jelas-jelas ada contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
kenapa kita masih ragu untuk mengerjakan yang sunnah? Nah, kurang lebih seperti itu kan. Jadi kita jangan sampai berbuat bid'ah, yaitu membuat ajaran baru yang tidak ada dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu yang saya tangkap ya. Oke, mari kita lanjutkan tanya jawab yang berikutnya. Jadi bukan mempermasalahkan, justru harus mempermasalahkan. Supaya orang jelas mengikuti yang benar, mengikuti petunjuk, dan supaya orang jelas dari jalan kesesatan. Iya, betul Ustaz. Karena Allah menyebutkan dalam Al-Quran, "Litastabina sabilul mujrimin", akan jelas jalannya orang-orang yang sesat dari jalan petunjuk. Makanya ketika orang meminta kepada Allah hidayah, tidak hanya hidayah, tapi menyebutkan apa? Menyebutkan jalannya orang sesat atau tidak? Kok nggak nyambung? Ketika kita minta hidayah, kita sebutkan jalan orang sesat atau tidak? Sebutkan, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, terus apa? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Disebutkan jalan orang yang sesat dan jalan orang-orang yang dimurkai Allah. Jadi ketika kita menempuh jalan siratal mustaqim, kita harus juga menjelaskan jalannya orang-orang yang sesat, harus dijelaskan. Ya. Kalau nggak dijelaskan, nggak tahu nanti orang yang mana yang benar, yang mana yang salah. Betul. Jelas ya? Jelas. Itu tiap hari baca 17 kali ayat itu. Iya. Jadi teman-teman ya, kalau semuanya diam, para ulama diam ya, para ulama ahlu sunnah diam tentang terkait masalah ajaran-ajaran yang tidak dicontohkan oleh Nabi, lalu bagaimana nanti ajaran sunnah? Ya, sunnah pasti akan hilang. Dan ajaran-ajaran yang bid'ah ini malah semakin berkembang. Nah, itulah fungsinya kita untuk menasihati para mereka yang mengerjakan amalan-amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, mari kita lanjutkan ya. Bukannya jalan orang murkai, bukannya orang yang sesat. Berarti kita harus jelaskan. Berarti ada jalan orang yang sesat, berarti ada juga jalannya orang-orang yang dimurkai. Dan gak akan sempurna jalan kita yang lurus ini tanpa kita menjauhkan jalannya orang yang sesat. Paham? Paham. Bagaimana kalau orang mengubur telur busuk di setiap pojok rumah? Telur busuk supaya dapat rezeki. La haula wala quwwata illa billah. Telur busuk. Ya kalau dulu belum tahu ya tobat kepada Allah SWT. Iya, Ustaz. Gimana, apa hubungannya telur busuk dengan rezeki? La haula wala quwwata illa billah. Ini karena kebodohan. Kebodohan. Ya nggak bisa telur busuk dikaitkan dengan rezeki. Minta rezeki, Allah yang punya rezeki. Minta kepada Allah. Kemudian jalankan sebabnya, tawakal kepada Allah, jalankan sebabnya dengan ikhtiar. Ikhtiar dengan bekerja. Gitu ya. Banyak orang melakukan demikian, datang ke kubur minta rezeki dan yang lainnya, nggak akan ada dan nggak akan datang rezeki itu. Betul. Bagaimana tentang masalah ISIS? Ya ISIS sesat, ISIS kadang-kadang khawarij. Khawarij. Kalau mereka berjenggot, di zaman dulu juga khawarij berjenggot. Iya. Di zaman dulu, zaman Ali berjenggot. Ininya Masya Allah, dahinya. Karena sholatnya Masya Allah, sholat wajib, sholat malamnya. Hafal Quran. Khawarij itu. Jadi tetap sesat, menjadi ukuran. Tentang masalah dia berjenggot, tidak isbah. Akidahnya yang harus kita lihat, akidahnya benar atau tidak. Manhajnya benar atau tidak. Bukan masalah jenggot betul itu sunnah Nabi, wajib orang untuk memelihara jenggot, nggak boleh dicela. Haram hukumnya mencukur jenggot, hukumnya haram dalam Islam. Begitu juga orang isbal, laki-laki nggak boleh, hukumnya haram. Tapi harus perhatikan tentang akidahnya. Dari jamaah-jamaah yang sesat juga pakai jenggot dan tidak isbal. Tapi akidahnya gimana? Manhajnya gimana? Yang penting akidah manhajnya. Ini penting. Itu harus dijelaskan kepada mereka. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya tanya jawab tentang terkait masalah akidah, masalah amalan dan masalah tentang khawarij, yaitu oleh Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah taala. Jadi teman-teman ya, kita ini beribadah harus sesuai dengan dalil, sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu jangan membuat-buat ajaran yang baru yang tidak bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu kita harus mengejarkan yang sunnah maupun yang wajib. Nah, ini adalah perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka dari itu kita tidak akan tersesat. Nah, oke teman-teman, itu saja yang bisa saya tampilkan, yaitu tanya jawab dari Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah taala. Oke, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah Wabil Taufiq Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.